Kita akan melanjutkan kajian kita tentang I'rabul Quran. Itu kita mulai dari I'rab surat Al-Baqarah. Sebelumnya sudah dibahas tentang I'rab Al-Baqarah ayat 1 dan 2. Nah, ini sudah kita bahas beberapa video sebelumnya. Sekarang kita menginjak pada ayat yang ketiga. Nah, ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Nah, sebelumnya kita lihat dulu ada berapa kalimat di dalam surat Al-Baqarah ayat ketiga ini. Nah, kalimat yang ke satu adalah allazina, kemudian yu'minuna, yang kedua, ketiga bi. Jadi bil ghaibi itu bukan satu kalimat tapi dua kalimat. Jadi bi satu kalimat, al ghaibi juga satu kalimat. Jadi allazina ke satu, kedua yu'minuna, kalimat ketiga bi, kalimat keempat al ghaib, kalimat kelima wa, kalimat keenam yuqimuna, kalimat ketujuh as-sholata, kalimat kedelapan wa, kalimat kesembilan min. Nah, mimma ini gabungan dari min dan ma. Maka yang ke-9-nya adalah min. Yang ke-10-nya adalah ma. 11 rojakna. 12 hum. 13 yunfiqun. Jadi ada 13 kalimat di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ketiga. Di sini ada penjelasan tentang i'rabnya. Allazina yu'minuna bil ghaibi ismun mausulun adalah isim mausul. Yang maksud dengan isim mausul itu adalah yang allazina. Di allazina adalah isim mausul. Mabniun, dia mabni. Di allazina adalah isim mausul yang mabni. Alal fathi, atas fathah. Fi menempati mahali tempat. Jarin jar. Sifatun jadi sifat. Lil muttaqina bagi kalimat al-muttaqin. Jadi allazina di sini bukan jadi mubtada, melainkan dia sifat dari al-muttaqin pada ayat yang kedua. Jadi i'rabnya adalah allazina ismun mausulun mabnun ala fathi fi mahali jarin sifatun lil muttaqin. Itu i'rabnya. Tapi di sini ada lagi yang berpendapat wa yazuzu, dan boleh an yakuna keadaan allazina itu khabaran menjadi khobar li mubtada'in mahzufin bagi mubtada yang dibuang takdiruhu, maka kita tetapkan mubtada yang dibuangnya adalah hum, biasanya humul lazina ya. Ini adalah pendapat yang kedua. Jadi pendapat pertama adalah dia jadi sifat, kalau pendapat kedua dia khobar dari mubtada yang dibuang, yaitu yang dibuangnya adalah domir hum. Jadi jangan heran kalau kita baca kitab I'rabul Quran apa saja suka ada beberapa pendapat. Tinggal kita mau milih pendapat mana yang akan kita pilih. Tapi ingat, dalam memilih pendapat para ulama kita harus mengetahui alasannya dan kita ambil manakah pendapat dengan argumentasi yang lebih kuat untuk dijadikan pendapat kita. Silakan, apakah kita akan berpendapat dia adalah sifat atau menjadi khobar dari mubtada yang dibuang. Yu'minuna. Nah, yu'minuna yang ada setelah allazina adalah al-jumlatu, sebuah jumlah. Itu jumlah fi'liyah. Silatul mausuli adalah sebagai silah mausul. Apa itu silah mausul? Silah mausul adalah sebuah jumlah yang terletak setelah isim mausul. Jadi setelah setiap ada isim mausul akan ada silatul mausul. Kenapa? Kalimat mausul artinya disambung. Setiap yang memang disambung tentu ada penyambungnya. Maka penyambungnya namanya silatul mausul. Kenapa? Karena kalimat allazina, kalau hanya allazina saja artinya orang-orang. Orang yang mana? Nah, dalam pengertian usul fikih allazina termasuk kepada isim yang mubham. Ada juga mengatakan dia isim mujmal. Artinya butuh pada penjelasan orang yang mana. Nah, dan dalam ilmu nahwu namanya dia isim mausul. Dia butuh yang namanya silatul mausul untuk membatasi siapa yang maksud dengan allazina. Maka yu'minuna dia jadi silatul mausul menurut ilmu nahwu. Dan dia adalah penyambung dari lafaz allazina.
Orang-orang yang mana? Orang-orang yang yu'minuna. Kalau dari segi usul fikih, allazina ala isim mujmal, dia butuh para penjelas, maka yu'minuna sebagai bayan daripada allazina. Ya, penjelasan daripada allazina, orang-orang yang beriman. Jadi kadang-kadang sebuah ilmu dan ilmu yang lain itu bersambung, cuman beda dalam segi istilah ya. Jadi kalau kita ingin memahami Quran dan hadis secara keseluruhan, otomatis kita juga harus mempelajari semua ilmu-ilmu yang berkaitan dengan bahasa Arab, apakah nahwunya, sorofnya, bayannya, balagohnya, dan yang lainnya. Karena satu sama lain saling menguatkan, saling membantu dalam memahamkan bahasa Arab. Jadi, yu'minun adalah al-jumlah yang dia adalah silatul mausul. Silatul mausul penyambungnya. La, nah di sini ada kesalahan dalam cetakan. Di sini la malaha. Harusnya la mahalla. Jadi harusnya mim dulu, baru ha, baru lam. Artinya la mahalla, tidak ada mahala tempat. Laha bagi jumlah ini, dibagi yu'minuna, minal i'rabi dari perubahan. Jadi nggak ada tempat untuk berubah di sini. Wahwa dan dia, yaitu yu'minuna adalah fi'lun mudhari'un, adalah fi'il mudhari'. Marfu'un, dan dia dirofa. Bisubutun nuni, bisubutin nuni, dengan subut tunun. Subut tunun artinya subut artinya ada, nun huruf nun. Jadi yu'minuna adalah fi'il mudhari yang dia dirofa, yang tanda rofanya dengan adanya huruf nun di akhir. Jadi, huruf nun yang ada setelah setelah waw. Ingat, waw di situ adalah waw yang ada sebelum nun, yang harokatnya sukun, itu adalah bukan huruf tapi adalah isim domir. Dan nunnya adalah sebagai tanda rofa mudhari. Li'anahu, karena dia, yaitu yu'minuna, minal af'alil khamsati, dari fi'il yang 5, termasuk fi'il yang 5 af'alul khamsah. Itu domir huma, hum, antuma, antum, dan anti. Itu 5 domir yang termasuk af'alul khamsah di dalam fi'il mudhari. Wal wawu, dan wawu yang ada sebelum nun, domirun adalah domir muttasilun yang bersambung, fi menempati, mahali tempat, raf'in rofa, fa'ilun sebagai fa'il. Jadi wal wawu domirun muttasilun fi mahali raf'in fa'ilun. Bil ghaibi, nah kalimat bil ghaibi jarun wa majrurun adalah jar majrur. Kenapa jar majrur? Karena bi-nya huruf jar, al-ghaibinya isim majrur. Di jar majrur adalah singkatan dari huruf jar dan isim majrur. Muta'alakun yang dihubungkan bi yu'minuna dengan lafaz atau dengan fi'il yu'minuna. Jadi bil ghaibi ini hubungannya dengan yu'minun. Jadi orang beriman pada yang gaib. Artinya gaib harus dikaitkan dengan keimanan, bukan dengan kaitkan dengan pengetahuan. Karena al-gaib urusannya dengan keimanan. Wa yuqimuna sholata maktufatun bil wawi. Jadi yuqimuna sholata maktufatun diatapkan bil wawi oleh waw ala yu'minuna kepada atau atas yu'minuna. Waktu orabu dan diirabkan i'rabuha dengan irabnya irab yu'minun. Yuqimuna irabnya sama dengan yu'minuna. Cuman bedanya as-sholata di sini maf'ulun bihi adalah maf'ul bih. Mansubun dia dinasab bil fathati dengan fathah. Jadi kalau iraban panjangnya biasanya as-sholata maf'ulun bi wa huwa mansubun wa alamatun nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Kan? Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Al-wawu istinafiyatun. Wawunya adalah istinafiyatun. Apa itu istinafiyatun? Istinafiyatun artinya menunjukkan kepada permulaan. Jadi wawunya menunjukkan pada permulaan. Mimma, nah mimma ini adalah gabungan dari jarun wa majrurun, jar dan
majrur. Muta'alaqun yang dihubungkan bi yunfikuna dengan lafaz yunfikun. Jadi dari apa yang kami rezekikan mereka menginfak. Jadi yunfikuna ini nyambung dengan mimma. Jadi dia menginfakkan apa? Mimma, dari apa yang kami rezekikan pada mereka. Wa asluha, dan asalnya min harfu jarin. Jadi mimma itu ada min sebagai huruf jarnya. Wa ma dan ma, biasanya min dan ma. Ma-nya adalah ismun mausulun, isim mausul, mabniun, dia mabni dengan sukun. Udgima, diidgomkan. Apa itu idgom? Idgom artinya penggabungan. Idgom artinya penggabungan. Jadi idgom di sini bukan dalam istilah ilmu tajwid. Idgom di sini dalam istilah ilmu sharaf. Itu dalam pembahasan i'lal. Kalau nahu ada i'rab, kalau sharaf ada i'lal. Dalam i'lal ada istilah udghima, diidghamkan. Nanti lagi ada istilah ubdila, diganti. Ada lagi istilah hudifat, dibuang. Ada juga dalam i'lal istilahnya nukila, dipindahkan. Itu kil ya. Udghima, diidghamkan, bihi, dengannya, harful jari, huruf jar, min, yang mabniun ala sukuni, mabni atas sukun, bi mahali jarin, bimin, pada menempati posisi jar oleh min. Jadi min, ma, nunnya diidghamkan kepada mim. Mungkin dalam istilah tajwid ada namanya idgham mutajanisen. Ada idgham mutamasilen. Kalau mutamasilen hurufnya sama, kalau mutajanisen hurufnya yang sejenis. Artinya dalam satu makhraj. Min, ma, jadi mimma ya. Rojaknahum, ini adalah gabungan dari rojakna dan hum. Nah, rojakna sendiri adalah fi'lun madin, fi'il madi, mabniun ala sukuni, yang mabni atas sukun, litisolihi, karena bersambungnya fi'il madi ini, bidomiri rob'i, dengan domir rofa. Apa domir rofanya? Yaitu na. Kalau dalam i'rab yang lain, litisolihi bidomiri rob'in mutaharikin. Wana dan na-nya, domirun adalah domir, mutasilun yang bersambung, mabniun, dia mabni, ala sukuni atas sukun. Dina, tanda mabni dengan sukun. Jadi yang dilihat bukan nunnya, tapi huruf setelah nun, yaitu alif. Itu menjadi tanda mabni harakatnya. Jadi mabni ala sukuni, fi mahali, fi menempati, mahali tempat, raf'in rafa, fa'ilun sebagai fa'il. Rojakna, rojaknya fi'il madi, nanya sebagai domir yang jabatannya sebagai fa'il. Walha'u dan ha, ada ha kan, hu, rojakna hum, hu. Domirun adalah domir, mutasilun yang bersambung, fi mahali, fi menempati, mahali tempat, nasbin nasab, maf'ulun bi sebagai maf'ul bi. Wal mimu dan mim yang sukun di akhir, alamatu jam'iz zukuri, adalah tanda jama' muzakkar. Jadi ada yang memisahkan hum itu, hu-nya sebagai domir, mimnya sebagai huruf sebagai tanda jama' muzakkar. Ada juga yang menyebutnya hum itu adalah langsung hum domirun mutasilun mabniun ala sukuni. Ada juga yang menyebutkan hum itu dipisah dulu, hu-nya domirun mutasilun mabniun ala domi fi mahali nasbin maf'ulun bih. Sedangkan wal mimu harfun li jam'iz zukuri, atau boleh juga wal mimu alamatu jam'iz zukuri. Jadi ada versi dua iraban. Terserah kita mau mengambil yang mana, asal kita punya argumen apa yang telah jadi pilihan kita. Wa jumlatu dan jumlah rojaknahu silatul mausuli, adalah silatul mausul. La mahala lahu minal i'rab, tidak ada tempat laha baginya minal i'rab, dari i'rab. Timbul pertanyaan, kalau dia silatul mausul, mana isim mausulnya? Itu isim mausulnya adalah ma. Ma-nya isim mausul, maka rojaknahum sebagai silatul mausul. Kemudian yunfiquna tu'rabu, di'irabkan
dengan i'raba yu'minuna, seperti i'rab yu'minun. Di i'raban yunfikun sama dengan i'raban yu'minun. Wa yajuzu, dan boleh, antakuna, keadaan, min litab'id. Minnya maknanya litab'id. Jadi wa mimma, min-nya diartikan litab'id. Apa tab'id? Menunjukkan sebagian. Dia artinya dan dari sebagian apa yang telah kami rezekikan kepada mereka, mereka menginfakkan. Jadi infak itu adalah menginfakkan sebagian dari karunia harta yang Allah berikan kepada kita, bukan semuanya. Karena minnya adalah litab'id menurut kitab ini. Demikian penjelasan untuk i'rab surat Al-Baqarah ayat yang ketiga. Insyaallah kita akan sambung dengan i'rab Al-Baqarah ayat keempat. Semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan pembacaan dan pemberian terjemah, menerjemahkan, mohon koreksinya dengan memberikan komentar di bawah video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.